Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamratul Eni, SOC MPD, salah satu peserta yang mengikuti peningkatan kompetensi dosen pemula PKDP tahun 2006 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, untuk hari ini saya akan menampilkan video bahan ajar salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen bimbingan dan konseling. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi terkait fungsi-fungsi dari manajemen konseling. Baik, sebelum kita masuk ke fungsi, kita akan menjelaskan terkait CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang diharapkan itu mahasiswa mampu menganalisis fungsi-fungsi manajemen, prinsip pengorganisasian, dan kerjasama profesional dalam layanan bimbingan dan konseling. Kemudian sedangkan sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahap belajar itu, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam manajemen bimbingan dan konseling. Sedangkan tujuan dari pembelajaran atau materi yang diharapkan hari ini, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari manajemen bimbingan dan konseling, mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi dari manajemen konseling, serta dapat memberikan contoh penerapan setiap fungsi manajemen bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, mampu menganalisis pentingnya manajemen layanan bimbingan dan konseling. Kemudian sebelum kita masuk fungsi, kita akan menjelaskan terkait manajemen konseling itu sendiri apa sih gitu. Manajemen itu menurut Praitno dan Erman Amti 2018 menjelaskan bahwa manajemen bimbingan dan konseling itu adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan layanan BK agar tujuan perkembangan peserta didik tercapai secara optimal. Oke, kemudian terkait mengapa manajemen itu penting ataupun manajemen konseling itu penting. Yang pertama, dengan adanya manajemen konseling, maka layanan akan lebih terarah. Kenapa terarah? Karena sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, koordinasi juga akan lebih mudah, mutu akan lebih terjaga, dan evaluasi juga akan lebih jelas. Jadi guru BK dapat mengetahui siswa yang membutuhkan atau siswa yang prioritas dapat diberikan layanan konseling. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi dari manajemen konseling. Ada 4 fungsi dari manajemen konseling itu. Yang pertama, perencanaan, di mana itu menentukan tujuan dan program layanan. Dan yang kedua itu pengorganisasian, yaitu membagikan tugas siapa yang akan melaksanakan program tersebut. Dan yang ketiga itu pelaksanaan, siapa yang akan menjalankan program tersebut, yaitu atau di pelaksanaan itu akan melaksanakan program yang sudah disusun. Dan yang terakhir itu yaitu pengawasan atau evaluasi. Kita akan memantau atau mengevaluasi program yang sudah berjalan. Sekarang kita masuk ke fungsi perencanaan atau planning, yaitu fungsi perencanaan itu menentukan tujuan, program, dan juga strategi layanan yang akan kita lakukan. Jadi kemudian yang kedua itu masuk ke fungsi pengorganisasian atau organizing, di mana fungsi pengorganisasian itu yaitu mengatur pembagian tugas dan koordinasi layanan BK. Di mana dalam fungsi pengorganisasian itu kegiatan yang dilakukan itu membagi tugas setiap guru BK. Kemudian koordinasi dengan wali kelas, jika dibutuhkan. Memang dalam layanan konseling itu sangat dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan wali kelas, karena wali kelas itu yang juga salah satu orang atau yang mengetahui perkembangan siswa. Kemudian kita kerjasama dengan orang tua, itu juga sangat dibutuhkan, kolaborasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang seterusnya misalnya di fungsi pengorganisasian itu kita membagi tugas yang melaksanakan program. Misalnya di kelas atau di SMA itu ada kelas 10, 11, 12. Di mana kelas 10 siapa yang akan melakukan atau memberikan layanan atau melaksanakan program, di kelas 11 siapa, dan kelas 12 siapa. Jadi merencanakan tadi program. Kita sudah membuat programnya, kemudian kita sudah menentukan siapa yang melaksanakan, dan yang ketiga ini kita melaksanakan program yang sudah kita tentukan. Jadi bentuk pelaksanaan itu seperti apa? Bisa dengan individu, ini bisa dengan konseling kelompok atau bimbingan kelompok, kemudian bisa dengan klasikal. Kemudian guru BK itu memberikan layanan kepada siswa yang mengalami permasalahan. Kemudian kita masuk ke fungsi terakhir, fungsi pengawasan atau evaluasi. Setelah program kita laksanakan,
Kemudian kita untuk mengukur keberhasilan dari suatu program tersebut. Jadi kita menilai atau kita evaluasi ada nggak hambatan, ada nggak permasalahan. Ada alur dari manajemen konseling. Jadi alurnya itu ada 4. Pertama itu identifikasi. Identifikasi itu apa? Kita akan identifikasi kebutuhan siswa. Siswa butuh apa? Siswa butuh layanan apa? Siswa butuh materi terkait apa gitu. Sehingga dengan adanya kebutuhan kita bisa merencanakan atau bisa menyusun program gitu. Kemudian setelah kita susun, kita akan melaksanakan layanan-layanan bimbingan dan konseling. Jadi pelaksanaan itu berbentuk layanan yang akan kita berikan. Jadi itu ada evaluasi. Kita akan mengevaluasi program yang sudah kita rancang gitu. Kemudian adanya penerapan fungsi manajemen. Di mana kalau di planning itu kita mengumpulkan data siswa, kalau organizing itu berkoordinasi dengan wali kelas ataupun dengan orang tua, actuating itu melakukan konseling baik individual ataupun kelompok. Kemudian controlling, kita memantau baik itu kehadiran siswa ataupun perkembangan siswa. Kemudian kita akan melihat manfaat dari manajemen konseling itu sendiri. Pertama, layanan lebih terarah. Itu program BK berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kemudian meningkatkan efektivitas waktu dan sumber daya yang digunakan secara optimal. Memudahkan koordinasi baik itu kerjasama dengan guru, wali kelas, orang tua, dan stakeholder yang lain. Kemudian membantu perkembangan siswa, baik itu dari aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian di dalam proses pelaksanaan manajemen konseling itu adanya kendala. Jadi kendala yang sering muncul itu yang pertama jumlah guru BK kita terbatas gitu. Seharusnya satu guru BK itu mengampu 150 siswa. Kemudian data siswa masih kurang lengkap. Kemudian ada kerjasama dengan orang tua sangat rendah. Yang selanjutnya itu fasilitas masih kurang memadai gitu. Jadi juga beban administrasi sangat tinggi gitu. Kemudian solusi apa yang bisa kita terapkan atau kita usulkan atau kita bisa berikan itu. Jadi untuk upaya perbaikan itu kita bisa digitalisasi data BK. Jadi jika diperlukan maka akan mudah kita untuk mencari atau mendapatkan. Kemudian harus banyak-banyaknya pelatihan untuk guru BK, kolaborasi dengan orang tua maupun stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian penguatan program sekolah ramah anak agar anak-anak ini atau siswa itu lebih nyaman di sekolah. Kemudian dilakukan evaluasi berkala terhadap program bimbingan dan konseling. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah disampaikan? Yang pertama, manajemen konseling bertujuan untuk mengelola layanan BK secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu fungsi utama meliputi apa aja? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atau pengawasan. Kemudian penerapan fungsi dari manajemen itu membantu menyelesaikan masalah siswa secara sistematis. Dan keempat itu keberhasilan layanan dari BK itu memerlukan kerjasama seluruh warga sekolah. Maksudnya apa? Guru BK itu tidak bisa berjalan sendiri atau guru BK itu tidak bisa melakukan sendiri karena pasti akan membutuhkan kerjasama dengan baik itu wali kelas, guru kelas ataupun kepala sekolah. Baik, dari materi yang sudah disampaikan maka akan adanya sesuai dengan metode adanya langkah-langkah sebenarnya dalam pembelajaran atau sintak dari hari ini gitu atau dari materi hari ini. Maka karena kita menggunakan pendekatan atau metode log R, maka itu ada 4 sintak atau langkah. Pertama, literasi, di mana kita akan membentuk kelompok. Kelompok itu kita bentuk bisa dengan acak ataupun dengan sesuai absen. Jadi kita bagi sesuai dengan topik pembahasan gitu. Karena di sini fungsi manajemen itu ada 4, maka saya akan memberikan 4 kelompok gitu. Saya akan bagikan 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu masing-masing kelompok itu mencatat atau meringkas atau dia akan membaca, mencari literatur yang terkait dengan fungsi dari manajemen. Jadi yang dicari itu sesuai dengan fungsi yang sudah dibagikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian kolaborasi, maksudnya apa? Setelah mereka mencari referensi atau bahan, kemudian setelah mereka catat maka akan adanya
diskusi bersama terkait materi yang sudah mereka dapatkan. Kemudian tahap terakhir atau langkah terakhir itu kita akan meminta refleksi atau kesimpulan dari setiap kelompok untuk memberikan pandangan atau pendapat atau analisis terhadap materi yang sudah mereka pelajari tadi. Kemudian untuk minggu depan setelah kita memberikan materi tersebut, jadi minggu depan kita harapkan untuk siswa atau mahasiswa ini untuk mencari literatur atau artikel terkait dengan manajemen konseling, sehingga untuk minggu depan itu kita bisa mereview artikel-artikel yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi fungsi dari manajemen. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.